5 langkah cara melunasi hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Salam dan salam berlimpah. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu hal yang berkaitan dengan yang mungkin saat ini juga Anda alami ya, yaitu bagaimana cara melunasi hutang begitu. Nah, jadi saya akan bahas 5 hal dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya hanya bahas 5 hal saja begitu ya sahabat ya. Namun perlu dipahami bahwa jujur saya sebenarnya tidak suka yang namanya hutang ya, karena selama saya hidup pun saya alhamdulillah jauh dari kata hutang begitu ya sahabat. Karena menurut saya hutang itu membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita itu tidak tidak bisa tenang dalam hidup. Itulah kenapa saya memilih untuk bebas dari yang namanya hutang. Nah, tetapi saya dalam hal ini ingin share kepada Anda, barangkali Anda memang butuh, dan kebetulan ini juga termasuk salah satu permintaan subscriber saya ya, bagaimana cara agar bisa hutang lunas begitu ya sahabat ya. Oke, baik, saya akan bahas satu persatu 5 hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus ikhlas ya. Jadi tidak semua orang itu bisa benar-benar ikhlas menerima bahwa dia itu berhutang, punya hutang begitu. Karena keikhlasan di sini dalam artian adalah menerima kondisi bahwa memang yang dialami saat ini memang sedang minus ya. Tapi ketika Anda tidak mau menerima, tidak mau ikhlas, tidak belajar untuk ikhlas menerima kondisi Anda saat ini, ya tentu saja susah, sulit, pikiran ruwet, kemudian batin tidak tenang dan sebagainya. Itulah kenapa ikhlas di sini sangat penting sahabat. Nah, bahkan ketika Anda tidak bisa ikhlas, ya kan, pikiran Anda itu seolah-olah buntu. Jadi Anda tidak bisa berpikir dengan jernih, Anda tidak bisa berpikir dengan baik, ya. Sebaliknya ketika Anda bisa ikhlas, Anda bisa menerima kondisi saat ini, Anda bisa rela ya, mengakui bahwa Anda benar-benar punya hutang, dan ya sudahlah, saya terima dan saya akui bahwa saya punya hutang, kan seperti itu. Lagi pula hutang yang saat ini Anda alami adalah keputusan Anda sendiri, kan seperti itu. Kalau Anda punya keputusan bahwa Anda sebelumnya ingin berhutang, ya sudah, terima saja, dan konsekuensinya adalah seperti ini. Maka terima dulu sahabat, ikhlas terlebih dahulu ya, merelakan bahwa diri Anda benar-benar dalam kondisi minus begitu. Dan Anda bagaimana caranya untuk ikhlas? Nah, memang ini perlu berlatih sahabat, dan saya sudah pernah bahas video yang berkaitan dengan bagaimana cara belajar untuk ikhlas ya. Silakan Anda tonton video saya, akan saya berikan linknya di pojok sini ya. Oke, nah silakan Anda tonton terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah ganti kata hutang dengan istilah lain sahabat. Karena ketika Anda punya mindset bahwa Anda punya hutang dan hutang, maka yang terjadi adalah diri Anda terbebani ya. Berbeda kalau misalnya Anda ganti istilah hutang dengan kata lain ya. Saya berikan contoh. Anda bisa ganti kata hutang dengan istilah amanah ya, atau titipan, atau anugerah. Karena pada dasarnya Anda pun sudah dipercayai oleh pihak lembaga atau oleh pihak orang tertentu, teman, saudara, atau siapapun yang menghutangi Anda ya. Anda sudah dipercaya bahwa Anda bisa mengembalikan uangnya ya. Karena hutang itu kan juga bisa dikatakan pinjaman ya. Jadi jangan punya mindset bahwa Anda punya hutang, tetapi gantilah kata hutang itu dengan istilah bisa amanah, bisa titipan, bisa pinjaman, bisa anugerah. Iya, anugerah sahabat. Anugerah kan dalam artian pemberian ya kan, pemberian dari Allah pada kita, baik itu positif maupun negatif. Nah, jadi intinya adalah anugerah ya, pemberian dari Allah.
ganti istilah hutang itu dengan kata-kata tersebut, jangan menggunakan istilah hutang lagi, karena kalau misalnya Anda pakai istilah hutang lagi, maka yang terjadi adalah kata hutang saja sendiri sahabat itu sudah menjadikan beban, ya kan? Coba Anda ucapkan kata hutang. Nah, meskipun Anda tidak berhutang, tetapi Anda ucapkan kata hutang, apa yang Anda rasakan? Terbebani, bukan? Iya. Berbeda kalau misalnya Anda ganti dengan yang lain, amanah misalnya, titipan, pinjaman, anugerah. Nah, itu tidak ada rasa beban. Silakan Anda pilih kata mana yang menurut atau sekiranya cocok untuk Anda. Begitu ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga adalah jika Anda punya aset, ya, juallah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi banyak orang berhutang, ya, mereka itu karena gengsi. Saya tidak tahu Anda yang nonton video ini karena apa, ya, tetapi kebanyakan rata-rata orang yang berhutang itu adalah karena gengsi, ingin diakui. Belum punya mobil, nah ambil mobil biar dikira kaya. Pengen punya motor baru, yang terbaru, keluaran terbaru, ya, biar terlihat oh orang itu punya motor baru toh, dan seterusnya. Ya, rata-rata kebanyakan orang berhutang itu adalah karena gengsi. Nah, selama Anda berhutang karena gengsi, seumur hidup Anda tidak akan bisa tenang sahabat. Hidup Anda akan selalu terbebani dan terbebani. Nah, satu-satunya jalan jikalau Anda berhutang karena gengsi dan Anda sudah terlanjur ambil motor, ya, kredit motor, kredit mobil dan seterusnya, maka kembalikan saja, ya, lepaskan saja sahabat. Toh pada dasarnya hidup dengan gengsi tidak akan membuat kita menjadi lebih bahagia, justru akan membuat hidup kita ruwet sahabat. Begitu ya sahabat ya. Nah, silakan jika Anda punya aset, ya, dan memang itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk menutupi hutang Anda, silakan Anda jual. Begitu. Bisa aset berupa kendaraan, motor, mobil, atau mungkin tanah Anda dan seterusnya. Intinya adalah jika memang satu-satunya jalan terbaik dan satu-satunya jalan adalah menjual aset Anda, silahkan lepaskan saja, ya. Toh itu sebenarnya bukan milik Anda kan sahabat ya, itu adalah milik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah kan, seperti itu. Kita hanya dititipi dalam hidup di dunia ini, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah fokus pada income bertambah, ya. Income bertambah dalam artian adalah ketika Anda punya hutang, kemudian fokus Anda adalah hutang, maka yang terjadi adalah hutang Anda akan terus menjadi beban sehingga Anda tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Itulah kenapa Anda perlu mengubahnya dengan istilah tadi, kemudian fokus pada income atau pendapatan Anda. Ya, jika Anda saat ini tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan, ya coba saja untuk jualan, ya. Kalau Anda bekerja, ya kan, setiap bulannya gajian, ya, dan belum bisa menutupi hutang-hutang Anda, maka ya coba latihan belajar untuk jualan sahabat. Tidak harus pakai modal jualan zaman sekarang, ya. Anda bisa jualan online, ya. Ikut menjualkan atau ikut membantu menjualkan produknya orang lain, ya. Modal Anda hanya kuota internet dan juga HP, itu saja. Dan produknya adalah milik teman ataupun saudara Anda atau di toko-toko online seperti marketplace, itu kan banyak, ya. Jadi silakan Anda belajar bagaimana cara menambah pendapatan Anda. Fokus pada income Anda untuk ditambah, kan seperti itu. Atau jika Anda memang selama ini hidupnya boros, ya, boros dalam artian tidak perhitungan, kemudian Anda biar kelihatan punya banyak uang, nah itu yang salah, ya. Silahkan coba atur pengeluaran Anda, pemasukan pengeluaran Anda silahkan diatur setiap bulannya. Nah, ketika Anda benar-benar sudah tahu pengeluaran Anda dan pemasukan Anda, maka Anda akan bisa mengetahui mana kira-kira yang sekiranya tidak perlu dikeluarkan atau tidak perlu dibeli atau tidak perlu
eh, uang ini untuk eh, untuk pos ini, pos itu dan seterusnya. Silakan Anda keluarkan dan catat ya sahabat ya. Ininya adalah ada catatan agar Anda tahu uang Anda itu keluar kemana, begitu ya, sehingga Anda nanti bisa menghemat uang Anda untuk mencicil hutang-hutang yang Anda miliki, begitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah berpasrah. Nah, jadi pasrah di sini adalah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita menyerahkan segala apapun persoalan hidup kita kepada Allah, termasuk hutang. Ya, ketika Anda sudah benar-benar merasa bahwa Anda seolah-olah tidak sanggup menanggung hutang, maka silakan Anda berpasrah kepada Allah. Tetap lakukan ikhtiar semampu Anda, ya, berusaha secara lahiriah, berupaya secara fisik, ya. Anda misalnya melakukan aktivitas agar bisa menambah income Anda, kemudian selebihnya silahkan berpasrah kepada Allah ya. Jujur saya bukan pakar hutang ya, silakan Anda belajar pada pakarnya yang berkaitan dengan hutang ya. Saya hanya ingin share apa yang saya tahu dan apa yang menjadi permintaan subscriber ya, untuk membahas bagaimana cara melunasi hutang. Yaitu sahabat, silahkan Anda renungkan, silahkan Anda pikirkan, silahkan Anda introspeksi diri 5 hal ini untuk bisa Anda benar-benar telaah lebih dalam, sehingga Anda benar-benar bisa menemukan intisari dari apa yang saya sampaikan, dan padanya Anda pun praktek, dan alhasil Anda pun akan dibantu oleh Allah untuk memudahkan Anda dalam melunasi hutang-hutang atau melunasi amanah-amanah ataupun yang menjadi persoalan hidup Anda saat ini. Oke, hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa untuk Anda, semoga hidup Anda dipenuhi keberlimpahan rezeki, Anda dimudahkan segala urusan, Anda dimudahkan segala apapun yang menjadi keinginan Anda, sehingga keinginan Anda bisa terwujud atas izin dan kuasa Allah dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Baik, jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya, dan silakan Anda komen dan juga Anda like. Atau jika Anda ingin share pengalaman Anda berkaitan dengan cara melunasi hutang yang sudah Anda lakukan dan berhasil, silahkan Anda komen di kolom komentar ya sahabat, saya tunggu. Oke, sekian dari saya salam, terima kasih, salam berlimpah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.